Oke, udah dulu ya, udah malam, dadah. Oke, dadah. Sehat-sehat ya semuanya. Stay safe. Dadah, see you. Juga. Dadah. Ever since the COVID-19 pandemic hit the world, the way we communicate with each other has been shifting. 25 years old Inarti Novianti has not visited her parents in Garut, West Java for several months now. However, she has been calling her parents more frequently compared to before. Dulu kan waktu aku masih bisa curi-curi waktu buat pulang, ya udahlah video call-nya paling 1 minggu tuh bisa 3 kali. Sekarang tuh kayak setiap ada waktu aku jadi video call sama keluarga aku karena ya udah nggak bisa pulang. With the pandemic showing no sign of receding in the near future, we are still likely for really and virtual meetings to interact with each other. However, some regions may keep us from frequently communicating with our loved ones. Biasanya orang-orang tuh kalau misalkan di video call mereka tuh nggak bener-bener banyak yang diceritain tuh. Karena kita juga harus gitu, kita tuh harus adjust waktu kita kan. Misalkan ya udahlah video call ya, ayo gitu kita video call. Tapi kadang-kadang mereka ada interupsi apa. Tapi kalau misalkan ketemu langsung, itu tuh mau nggak mau pasti ya kesannya tuh beda. Mau nggak mau apa yang lebih gimana ya, lebih anget aja gitu loh. Kalau ini tuh cuman sekadar ya udahlah gitu video call terus diceritain apa aja, kayak cuman highlightnya doang gitu yang mereka ceritain. Psychology baby Jim Aditya is aware of drawback of virtual meetings. She explained that there was no energy exchange during virtual interaction. Karena dalam pertemuan virtual memang emosi berupa ekspresi terlihat, tapi rasanya kurang gitu ya. Dan dalam komunikasi kan kita tahu bahwa komunikasi itu bukan hanya verbal atau kata-kata. Non-verbal messages also play a role in all communication. Closing close hand gesture, expression, tempo, intonation, articulation, and action. Kalau secara virtual mungkin ada yang terdistorsi ya dari semua tiga itu. Mungkin karena jarak ya, karena mungkin jaringan tidak begitu sempurna sehingga ekspresi itu tidak seluruhnya tertangkap misalnya, atau gesture nggak seluruhnya kelihatan kan. Virtually cause people to feel more lonely. But baby said it is not different from face-to-face interaction, where we can feel lonely despite being in the middle of a crowd. Kita kumpul-kumpul sama teman kita di warung kopi, ber-6, ber-8, ber-10, tapi masing-masing sibuk sama handphonenya masing-masing. Kita sibuk sama yang jauh, instead of sibuk sama yang deket kita. Mbok bertegur sapa, lu tadi gimana? Gimana kerjaan lu? Gimana ini itu? Enggak tuh. So, kenapa kita mesti ketemu secara fisik dong? Capek-capek, macet-macet ya, kalau menurut Mbak Baby. Dan actually, at the end kita merasa we are so lonely gitu, lonely in the crowd. COVID-19 has not only shifted ways of communicate, but also our daily habits. Before the pandemic, there was a frequent coffee shop visitor. Di sebelah Plaza Senayan, jadi sebenarnya hampir tiap hari nongkrong. Karena sekedar ngopi ke Starbucks atau ke food court atau ke restoran, dan itu juga kadang bosku tuh tipikal orang yang laid back kan, jadi dia sebenarnya lebih suka ngobrol-ngobrol santai, ngomongin soal kerjaan secara nggak serius, sehingga kita lebih sering makan siang di luar. Jadi kalau seminggu bisa dikatakan 3-4 kali, ya hampir tiap hari. Dan tentunya selama pandemi itu berarti kultur makan-makan itu hilang gitu ya, Dea? Makan-makan di luar itu tentunya. Iya, this change of culture has affected many coffee shops, including Rolling Coffee in Tibet, South Jakarta. They have suffered a decline in sales because of Jakarta large-scale social restriction or PSBB policy. Waktu adanya peraturan PSBB itu yang tidak boleh terima dine-in itu pengaruhnya sampai penurunan salesnya sekitar 80%. When Jakarta its transitional PSBB phase in early June, customers started returning to Rolling Coffee. The coffee shop now provides outdoor seating to help customers maintain a safe. Kita tahu kan dengan adanya COVID ini lebih baik berinteraksi itu di ruangan terbuka. Nah, jadi kita
kita juga rajin untuk promo kalau selain kita menerapkan protokol kesehatan, kita juga beberapa foto video kita unggah di media sosial Rulung Kopi. Kalau ini loh beberapa spot di Rulung Kopi yang banyak sirkulasi udaranya, yang banyak ruangan terbukanya, dan ruangannya spesies juga di indoor. Kita kasih lihat foto atau apa yang berjarak, jadi orang mudah-mudahan merasa nyaman, tidak takut untuk datang ke Rulung Kopi, dan kita mastiin orang yang di Rulung Kopi itu harus memakai masker, kita pengecekan suhu tubuh, sanitizer.